Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Pasar Keuangan Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan strategi investasi di pasar modal melalui IPO. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, rekan-rekan semuanya diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan ini mampu menjelaskan perbedaan pasar primer dan pasar sekunder pada pasar keuangan. Kemudian rekan-rekan juga diharapkan mampu menjelaskan proses, tujuan, keuntungan, dan konsekuensi IPO bagi perusahaan yang go public. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa pasar keuangan ini ada dua jenis. Yang pertama pasar uang dan yang kedua adalah pasar modal. Di kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pasar uang karena sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Di sini kita akan fokus pada pasar modal. Pasar modal sendiri ada dua bentuk. Yang pertama ada pasar modal yang berbentuk sekuritas. Dan yang kedua bentuk lain. Nah, ada bentuk-bentuk lain ya selain dalam bentuk sekuritas. Oke, fokus kita ada di sini. Nah, untuk pasar modal, pasar modal yang berbentuk sekuritas ini ada dua jenis juga. Ada yang namanya primary market dan secondary market, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Apa itu pasar primer, apa itu pasar sekunder, dan apa perbedaannya dalam pasar modal, gitu ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaan dari pasar primer dan pasar sekunder bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek definisi, kemudian dari aspek sebutan gitu ya, also called as gitu ya, kemudian price determination, key intermediaries, dan purpose. Yang pertama dari aspek definisi, tentu pasar primer ini merupakan pasar utama gitu ya, atau pasar pertama, atau securities issue first time to the public, yaitu sekuritas-sekuritas yang ada di pasar primer merupakan sekuritas-sekuritas yang di-issued atau yang diterbitkan untuk pertama kalinya kepada publik. Jadi sebelumnya belum pernah diterbitkan sekuritasnya itu kepada publik. Nah, kalau masuk pasar primer, maka sekuritas tersebut masuk kategori sekuritas yang baru pertama kali diterbitkan untuk publik. Nah, itu untuk pasar primer. Kalau pasar sekunder, trading of already issued and listed securities. Nah, pasar sekunder ini merupakan pasar di mana terjadinya trading, jual beli sekuritas-sekuritas yang sudah already issued, yang sudah diterbitkan sebelumnya dan sudah listing di misalkan bursa efek gitu ya. Jadi sebelumnya memang sudah diterbitkan dan sudah tercatat di bursa efek lalu diperdagangkan. Nah, itulah pasar sekunder. Tapi kalau pasar primer sebelumnya belum pernah diterbitkan, maka untuk penerbitan pertama itu disebut pasar primer. Nah, pasar primer ini disebut juga sebagai new issue market. Nah, jadi pasar penerbitan pertama. Kalau secondary market disebut sebagai post issue market atau pasar penerbitan lanjutan gitu ya. Lalu dari aspek price determination, penentu harga di pasar primer. Nah, jadi penentu harga sekuritas di pasar primer ini adalah issuer company. Jadi perusahaan penerbit. Jadi yang menentukan harganya adalah perusahaan penerbit. Misalkan saya punya perusahaan yang sebelumnya belum go public. Saya ingin go public melalui IPO gitu ya. Lalu saya masuk pasar primer gitu ya, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita bahas selanjutnya tadi. Lalu harganya saya menentukan. Sebagai pemilik perusahaan, saya menentukan harganya dulu. Tentunya nanti juga berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait ya, yang akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi by price determination by issuer company in consultation with merchant bankers. Nah, gitu ya.
Kemudian kalau pasar sekunder, penentu harga dari sekuritasnya adalah kekuatan penawaran dan permintaan. Nah, jadi kalau di pasar sekunder, harga itu terbentuk karena kekuatan penawaran dan permintaan dari sekuritasnya. Oke, lalu key intermediaries-nya. Kalau di primary market, key intermediaries-nya adalah merchant bankers atau lead managers. Jadi apa namanya? Tentu yang berperan dalam melakukan intermediari atau penengah begitu ya, atau mediator dalam di pasar primer adalah merchant bankers-nya, yaitu ya pihak perbankan yang digait untuk melakukan penerbitan pertama, atau ya bisa lead managers-nya lah. Jadi manajer utamanya begitu itu sebagai pihak yang menengahi atau memediasi kita sebagai pemilik perusahaan untuk melakukan penawaran pertama. Namun kalau di pasar sekunder, key intermediaries-nya adalah stock brokers. Nah, jadi broker-broker saham atau perusahaan sekuritas lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan sekuritas itulah yang berperan untuk melakukan intermediasi antara pemilik saham yang pemilik saham lah ya, karena di pasar sekunder itu misalkan saya tadi sudah menjual saham saya sebagian, kemudian rekan-rekan sebagai pembeli di pasar primer. Nah, untuk yang pertama, setelah rekan-rekan masuk membeli, rekan-rekan bisa memperjualbelikan saham yang beli dari saya tadi di pasar sekunder. Nah, nanti ada brokernya atau ada untuk jual beli di pasar sekunder harus melalui broker tadi atau perusahaan sekuritas. Nah, dari aspek tujuan sekarang, apa bedanya tujuan dari pasar primer dan pasar sekunder? Pasar primer tentu bertujuan raise capital for expansion, diversification, dan lain sebagainya. Jadi penerbitan pertama di pasar sekunder ini akan meningkatkan kapitalisasi dari perusahaan. Juga diversifikasi aset. Nah, misalkan saya diversifikasi melakukan apa namanya? Diversifikasi itu pemecahan. Nah, pemecahan aset atau pemecahan investasi. Nah, itu namanya diversifikasi. Nah, selain itu juga to seek listing of securities. Apa namanya, di pasar primer ini tujuannya adalah untuk kita bisa listing di apa namanya, listing di bursa efek lah. Nah, itu masuk kategori pasar primer. Jadi untuk pertama kali, penerbitan pertama kali, kemudian agar tercatat di bursa efek, maka kita masuk ke pasar primer. Sementara pasar sekunder tujuannya adalah trading of securities. Jadi kalau yang pasar primer tadi listing, pencatatannya di apa namanya, bursa efek begitu ya kalau di Indonesia, bursa efek Indonesia. Kalau pasar sekundernya itu tradingnya, jual beli sahamnya. Nah, jadi kalau yang pasar primer tadi jual belinya antara pemilik perusahaan dengan investor pertama. Kalau pasar sekunder itu investor pertama dijual atau saham yang telah dibeli dari perusahaan tadi diperjualbelikan di pasar sekunder kepada investor yang lain. Nah, itu trading of securities. Providing liquidity to investors. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan tadi investor yang pertama tadi butuh likuiditas, butuh uang gitu ya. Jadi dia bisa menjual sahamnya kepada investor yang lain dan itu dilakukan di pasar sekunder. Nah, gitu ya. Intinya pasar primer terjadi jual beli hanya antara perusahaan dan investor yang pertama. Nah, investor pertama dengan investor kedua, ketiga dan seterusnya itu terjadi jual belinya di pasar sekunder. Kemudian raising further capital for expansion ya, tentu meningkatkan nilai kapitalnya, nilai modal dan seterusnya. Karena kalau sudah sudah di pasar modal, pasar sekunder ini kan nilai sahamnya bisa naik, misalkan begitu ya. Ketika dia bisa naik, tentu atau bisa naik bisa turun ya. Ketika naik, saya sebagai pemilik perusahaan ini tentu
mendapatkan keuntungan karena nilai perusahaannya, nilai sahamnya juga naik kan begitu. Nanti akan berdampak pula pada kinerja perusahaan tentunya kan, baik orang-orang akan terekspos. Jadi saham kita terekspos, oh ya sahamnya bagus banget nih, harganya naik. Nah, ini akan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk-produk atau jasa yang kita jual di perusahaan. Nah, begitu ya. Nah, kalau bicara soal penerbitan, nah, model-model penerbitan sekuritas. Nah, ini ada banyak. Jadi ada yang namanya public issues. Jadi penerbitan kepada publik, ada right issues, ada bonus issues, ada private placement. Nah, gitu. Private placement itu berarti penempatan khusus gitu ya. Nah, yang kita bahas, oke, kita nggak akan bahas right issues, bonus issues, private placement, tapi kita fokusnya ke sini nih teman-teman, ke IPO. Nah, gitu ya. Jadi initial public offering. Nah, IPO ini ada dua jenis juga, ada fresh issues dan offer for sale. Nah, jenisnya. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali ya, memang bentuk-bentuk dari penerbitan saham atau penerbitan sekuritas gitu ya. Nah, tapi kita akan coba fokus ke IPO-nya. Ini perbedaan dari IPO, FPO, right issues, dan seterusnya tadi. Kalau IPO, initial public offering. Nah, ini singkatan dari IPO adalah initial public offering atau penawaran publik ya, yang pertama tentunya ya. Nah, done by unlisted company. Dilakukan oleh perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek. Nah, jadi IPO ini khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memang belum terdaftar di Bursa Efek. Kalau FPO, Further Public Offer, nah dia dilakukan oleh perusahaan yang already listed company. Jadi perusahaan yang memang sudah terdaftar di Bursa Efek, sudah listing di sana. Nah, itu bedanya. Kalau IPO, unlisted company. Nah, gitu ya. Kalau right issue, nah, itu done by already listed company, issue of securities to its existing shareholders. Nah, dan seterusnya. Nanti ini kita bisa lewati lah ini. Fokus kita hari ini di sini nih, IPO. Oke ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan yang lain untuk FPO right issue, termasuk bonus issue, preferential issue, dan QIP. Jadi intinya dari beberapa jenis isu ini untuk perusahaan yang pertama kali menerbitkan saham dan belum pernah listing di Bursa Efek itu masuk kategori IPO tadi. Sementara yang lain itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah listing di Bursa Efek. Termasuk bonus issue, dia sudah listed company, already listed company. Preferential issue itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan yang memang sebelumnya sudah terdaftar, sudah listing di Bursa Efek. Oke, sekarang kita masuk pembahasan apa sih sebetulnya keuntungan dari sebuah perusahaan yang go public. Gitu ya. Nah, yang pertama nih, perusahaan yang go public tentu dia akan memiliki akses pendanaan di pasar saham. Of course gitu ya. Jadi misalkan saya sedang butuh dana, butuh modal, butuh pendanaan untuk ekspansi bisnis. Perusahaan saya ini sudah mulai berkembang, namun untuk membuka pabrik baru misalkan di daerah baru, ini butuh dana segar. Maka go public menjadi salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia. Sebetulnya bisa aja saya pergi ke bank gitu ya untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Tapi kalau pergi ke bank kan konsekuensinya saya harus bayar bunganya gitu ya, atau bayar bagi hasilnya. Dan itu biasanya sudah, kalau pakai sistem bunga udah fix. Saya minjem 1 miliar, bunganya misalkan 10% gitu ya, ya berarti saya harus balikin 1,1 miliar kan begitu. Tapi kalau melalui go public ini,
memang kita bisa berpotensi, jadi gini, kalau kita go public, nah, tentu ada plus minusnya juga dibandingkan dengan pendanaan melalui bank ya. Kalau go public tentu sebagian kepemilikan perusahaan kita akan dimiliki oleh siapa? Oleh investor. Nah, maka di sini konsekuensi yang pertama adalah berbagi kepemilikan. Berbagi kepemilikan. Nah, namun kita bisa mendapatkan dana segar tadi dari investor. Nah, gitu ya. Maka akses pendanaan bisa kita dapatkan di pasar saham itu tadi. Yang kedua, tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Kalau perusahaan kita sudah listing di bursa efek, kita kan harus mematuhi regulasi pasar modal yang berlaku di bursa efek. Salah satunya. Dan salah satu aturan mainnya di sana adalah kita harus terbuka, membuat laporan keuangan dan harus terbuka. Harus informatif, harus transparan terhadap kinerja keuangan kita. Nah, ketika perusahaan kita listing di bursa efek, kemudian beberapa informasi terkait dengan perusahaan kita juga transparan gitu ya, itu akan terekspos oleh media, akan terekspos oleh para pelaku para investor gitu ya, atau para analis di perusahaan sekuritas, sehingga ini nanti perusahaan kita akan makin banyak dikenal oleh masyarakat, apalagi kalau kinerja sahamnya bagus gitu ya, harga sahamnya bagus gitu ya. Nah, ini tentu akan berdampak pada keyakinan atau kepercayaan dari misalkan tadi akses selain pasar modal itu perbankan. Nah, jadi selain kita bisa dapat modal dari investor setelah menjual saham melalui IPO tadi, sebetulnya ketika sudah listing, sudah masuk proses listing, kemudian sudah masuk pasar sekunder gitu ya, nah, ini perusahaan kita akan makin terkenal, kemudian kredibel gitu ya, karena informasi terkait perusahaan kita publish. Nah, sehingga orang makin percaya, termasuk pemberi pinjaman yaitu perbankan. Kalau misalkan ke depan kita butuh modal lagi gitu ya, butuh uang lagi, butuh modal untuk keperluan bisnis kita, namun kita nggak ingin jual saham lagi. Artinya kepemilikan yang saya miliki nggak pengen saya lepas lagi nih. Cukup misalkan 30%. Nah, itu dimiliki oleh masyarakat umum. 70% tetap saya kuasai. Tapi saya butuh modal. Nah, dengan kita IPO ini ternyata bisa memberikan kepercayaan lebih kepada perbankan dalam konteks ini dibanding dengan perusahaan yang belum IPO. Nah, gitu. Karena kita tadi mempublish secara terbuka informasi terkait dengan perusahaan. Karena itu kewajiban atau regulasi yang ada di pasar modal untuk selalu mempublish secara berkala kinerja keuangannya. Nah, yang selanjutnya menumbuhkan profesionalisme. Of course, karena kalau perusahaan ini kan, kalau perusahaan yang go public ini artinya berarti dia adalah perusahaan terbuka. Perusahaan yang transparan kepada masyarakat, apalagi kepada pemilik sahamnya. Otomatis ketika perusahaan ini dimiliki oleh banyak orang, pengelolaannya pasti akan berjalan secara profesional. Tuntutannya ke sana, begitu ya. Mau nggak mau, kalau sudah go public harus dikelola secara profesional, kan begitu. Artinya karena ada tuntutan seperti itu, maka akan menumbuhkan jiwa profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan itu. Nah, maka di sini keuntungan perusahaan yang go public tentu akan menumbuhkan jiwa sikap profesionalisme dari para pengelola perusahaan. Ya gimana nggak profesional, kalau tidak dikelola secara profesional akan rugi kan begitu. Nanti akan investor akan lari, nah, gitu ya. Dan tentu akan menurunkan harga saham ketika memang diketahui oleh masyarakat dikelola tidak profesional gitu ya. Dan ini akan berimbas pada nanti penjualan produk kita gitu ya, atau penjualan jasa kita gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Maka tuntutan profesionalisme ini sangat tinggi untuk perusahaan go public. Udah nggak bisa lagi, misalkan sebelum go public misalkan kita kelola secara suka-suka kita gitu ya. Contoh misalkan soal kedisiplinan, ya udah mentang-mentang saya pemilik perusahaan, saya datang suka-suka. Nah, jadi terus saya nggak melakukan monitoring terhadap
pengelolaan. Yang penting ya udah, yang penting kejual gitu. Kalau udah IPO nggak bisa. Kalau sudah go public nggak bisa seperti itu. Semuanya harus teratur, harus dikerjakan secara profesional. Kalau ngerekrut orang juga nggak bisa asal ngerekrut. Kalau mungkin kalau perusahaan ini milik saya sendiri, saya tinggal ngerekrut keluarga saya. Nggak ada yang marah gitu ya. Meskipun keluarga saya misalkan nggak profesional, artinya nggak ada kompetensi untuk mengelola untuk posisi tertentu gitu. Tapi kalau udah IPO, karena perusahaan ini nggak cuma saya yang memiliki, tapi ada investor-investor lainnya, mau nggak mau harus dikelola secara profesional. Orang-orang yang akan kita rekrut harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, meningkatkan image perusahaan. Tadi, ketika sudah IPO dan oke, saham ini sudah terexposure media gitu. Oh ya, ini ada saham ABC misalkan. Wah, ini makin lama makin bagus kinerja kinerja perusahaannya, berdampak pada nilai apa sahamnya gitu ya. Harga sahamnya makin naik, kepercayaan publik terhadap ini. Bos, ini secara otomatis sahamnya makin terkenal, image dari saham itu bagus misalkan ya, karena konsisten naik gitu ya. Ya fluktuatif oke lah, tapi dalam jangka panjang gitu ya, dalam 1 tahun ini terjadi kenaikan yang cukup konsisten. Nah, ini pasti akan berdampak pada image perusahaannya. Oh, saham ABC nih, dia ternyata produknya adalah produk kecantikan misalnya. Wah, orang akan image-nya, wah ya ini sahamnya bagus. Setelah orang akan kemudian akan mencari tahu. Nah, oh ya, ini memang luar biasa, ini produknya memang bagus, kemudian beraneka ragam dan seterusnya dan seterusnya. Image perusahaan akan makin baik. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena makin dikenal publik. Beda kalau kita nggak nggak apa namanya, tidak melakukan IPO, perusahaan kita belum terbuka gitu ya kepada publik, ya mungkin tidak mendapatkan keuntungan ini tentunya ya. Tidak mendapatkan keuntungan exposure tadi ya. Sehingga kemudian apa namanya, berdampak pada image perusahaan. Nah, selanjutnya, likuiditas dan keuntungan selanjutnya adalah likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan. Betul, karena apa? Proses IPO atau go public ini merupakan proses divestasi. Divestasi itu melepas kepemilikan lah atas suatu aset gitu ya. Iya, oke, kita lepas sebagian kepemilikan kita, tapi kita dapat modal yang besar. Nah, nggak masalah, gitu kan? Karena nanti nilai dari perusahaan kan makin besar juga seiring masuknya investor itu. Sehingga misalkan contoh, nilai perusahaan saya sekarang 5 miliar. Lalu saya butuh modal untuk bikin pabrik baru sebanyak 1 miliar. Ya udah, saya tinggal menerbitkan saham. Saya go public gitu ya. Butuh dana 1 M misalnya. Tinggal saya melakukan IPO ini, nanti akan ada investor yang membeli saham saya seharga 1 M, namun 1 M ini diperkirakan oke lah, nggak sampai 10% dari seluruh saham yang saya miliki gitu. Artinya mungkin ya katakanlah 10% dari saham yang saya miliki saya jual, intinya begitu ya sederhananya, melalui divestasi IPO ini. Nah, masih ada 90% nih, tapi keuntungannya saya dapat 1 M. Bisa bangun pabrik baru. Nah, gitu ya. Jadi dapat likuiditas. Lalu menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Kenapa bisa menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan? Karena karyawan ini, nah, kalau dalam teori apa namanya, agensi ya, teori agensi, karyawan ini sebagai agen sebetulnya. Memang apa namanya, kalau apa namanya, perusahaan sudah go public, terbuka gitu ya, dan dia sudah punya image yang baik, tentu karyawan ini akan makin loyal terhadap perusahaan. Nah, gitu ya, karena dia akan mendapatkan dampak-dampak positif. Nah, kinerjanya bagus, kinerja perusahaannya bagus, tentu bonus-bonus akan diterimanya, sehingga dia akan makin loyal terhadap perusahaan, kan begitu. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan. Ini juga luar biasa, keuntungan yang sangat luar biasa akan didapatkan oleh perusahaan yang go public. Dan selanjutnya, kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup
tentu karena misalkan bayangkan kalau saya lagi butuh uang gitu ya, untuk misal kondisi butuh uangnya itu bukan hanya ketika kita membutuhkan ekspansi bisnis, tapi misalkan kondisi keuangan kita memang kurang baik, ya udah kita jual sebagian saham, sebagian kepemilikan kita untuk mendapatkan dana segar, itu juga bagus. Dan yang terakhir adalah insentif. Perlu diketahui bahwa perusahaan yang mau IPO ini dapat insentif dari pemerintah. Pajak penghasilannya itu 5% lebih rendah daripada pajak penghasilan badan dalam negeri yang tidak IPO. Nah, 5% lebih rendah. Nah, ini kan sangat luar biasa insentif yang diberikan oleh pemerintah agar nih perusahaan-perusahaan di Indonesia mau listing di bursa efek. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebetulnya proses IPO itu bagaimana sih? Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tahapan bagaimana suatu perusahaan menerbitkan saham untuk pertama kalinya di pasar primer. Jadi tahap pertama tentu harus dilakukan persiapan awal dan persiapan dokumen. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu ya untuk melakukan penerbitan pertama. Dan tahap yang kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran saham ke KSEI atau kustodian saham efek kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kustodian Sentral Efek Indonesia ini berperan sebagai wadah penyimpan saham. Jadi nanti kalau udah diterbitkan sahamnya untuk pertama kalinya, nanti sahamnya ini akan disimpan oleh KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu nanti langkah selanjutnya adalah perjanjian pendahuluan pencatatan saham diberikan BI setelah tadi pendahuluannya setelah sebelumnya permohonan, kemudian nanti dalam waktu kurang lebih 1-4 minggu akan diberikan oleh BI. Setelah itu penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Jadi OJK dalam hal ini sebagai regulator sekaligus pengawas, sekaligus pemberi izin. Nah, jadi fungsi dari OJK di sini adalah memberikan izin publikasi, memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan transaksi di bursa efek. Nah, gitu ya. Lalu tahap selanjutnya adalah izin publikasi prospektus ringkas diberikan OJK. Jadi setelah penyampaian tadi ya, permohonan izin, kemudian nanti sekitar 4-6 minggu akan diberikan izinnya oleh OJK. Lalu kemudian pengumuman prospektus ringkas di surat kabar. Nah, nanti akan diterbitkan di surat kabar bahwa oh ini nih perusahaan A dia sudah mendapatkan izin OJK untuk menerbitkan saham untuk pertama kalinya atau IPO. Kemudian penawaran awal atau book building dan public expose. Jadi harus menunggu izin publikasi dulu dari OJK. Kalau belum dapat izin, belum boleh kita melakukan exposure ke media atau ya pre-marketing lah bisa dikatakan seperti itu. Pre-marketing melalui media-media bahwa oh ini perusahaan saya mau IPO nih, siapa yang mau beli, investor silahkan. Nah, gitu ya. Tapi harus ada izinnya dulu. Nah, jangan sampai kemudian kita melakukan itu tadi exposure media tapi belum keluar izinnya. Nah, ini sudah menyalahi aturan nanti. Nah, gitu ya. Jadi harus ada izin publikasi terlebih dahulu dari OJK. Lalu langkah selanjutnya adalah penyampaian informasi harga dan keterbukaan lain ke OJK. Nah, kalau penentuan harga seperti yang saya bilang tadi kan itu kan ditentukan oleh kita perusahaan dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu misalkan kalau butuh penilai untuk menilai aset kita ini harganya berapa, ya silakan nanti kerjasama dengan penilai. Kemudian nanti kerjasama juga dengan underwriter, kemudian akuntan publik begitu ya untuk mengaudit dan seterusnya ya untuk memenuhi prasyarat tadi. Tapi yang jelas harga nanti kita yang melakukan menentukan harganya adalah kita. Gitu ya. Nanti berdasarkan konsultasi dengan konsultannya tentunya. Lalu kemudian langkah selanjutnya yang ke-8 adalah pernyataan efektif diberikan OJK. Setelah harga kita sampaikan ke OJK, kemudian informasi-informasi lain yang dibutuhkan juga kita sampaikan ke OJK, nanti akan
OJK akan menerbitkan yang namanya pernyataan efektif bahwa oh ya ini sudah diberikan izin gitu ya. Nah, setelah itu pengumuman perbaikan atau tambahan prospektus ringkas di surat kabar kalau memang ada perbaikan. Lalu kemudian penyampaian permohonan pencatatan saham ke BI. Jadi setelah urusan di OJK ini clear gitu ya, maka baru nanti penyampaian permohonan pencatatan saham ke BI. Nah, ini tahap ke-10 nih. Nah, ini waktunya kurang lebih 1-2 minggu. Baru kemudian penawaran umum saham kepada publik. Setelah dicatatkan ke BII, baru kemudian ditawarkan. Penawaran melalui underwriter ya biasanya ya. Jadi underwriter itulah yang membantu siapa namanya perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada publik. Nah, setelah itu persetujuan pencatatan saham diberikan oleh BII. Baru kemudian terakhir adalah pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BI. Jadi penawaran dilakukan sambil menunggu investor yang mau membeli saham untuk pertama kalinya. Nanti akan diproses tadi persetujuan pencatatan saham di BI-nya sampai nanti dilakukan perdagangan ketika sudah ketemu investornya. Nah, ini adalah rangkaian tahapan-tahapan suatu perusahaan bisa melakukan IPO. Nah, oke. Nah, tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa kalau kita mau IPO untuk menentukan harga, untuk mengurus persiapan-persiapan awal, kita harus kerjasama dengan pihak eksternal. Siapa saja? Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah penjamin emisi efek atau yang disebut sebagai underwriter. Nah, tugasnya apa? Membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Nah, kemudian kita juga butuh nih akuntan publik. Kalau kita mau IPO, kita juga butuh akuntan publik. Buat apa? Untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan kita. Nah, karena kalau kita lihat nih syarat menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek. Nah, ini ada 2 kategori nih. Ada perusahaan yang masuk kategori papan utama atau perusahaan yang masuk kategori papan pengembang. Kalau kita mau masuk ke papan utama, maka dalam konteks laporan keuangan, hasil auditannya itu kita harus punya hasil audit dari akuntan publik lebih dari 3 tahun. 3 atau lebih. 3 tahun atau lebih. Kalau kita hanya punya 1 tahun saja, kurang dari 3 tahun, gitu ya, maka kita akan masuk ke perusahaan papan pengembang. Jadi second layer lah gitu ya. Kalau first layer atau perusahaan papan atas gitu ya yang masuk tercatat sebagai di BII, dia harus laporan akuntan publiknya harus ada 3 tahun atau lebih. Nah, gitu ya. Lalu konsultan hukum. Nah, perannya apa? Melakukan pemeriksaan dari segi legalnya. Nah, memberikan pendapat-pendapat hukum. Nah, ini perlu juga agar kita terhindar dari praktek-praktek yang menyalahi aturan main di Bursa Efek misalkan atau aturan main di OJK. Kemudian notaris. Notaris ini juga kita perlukan untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Karena kalau sudah IPO, nah ini kan perusahaan nggak cuma milik kita, tapi milik investor juga sebagiannya. Maka perlu dilakukan revisi anggaran dasar. Kemudian membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian yang harus yang harus dibuat gitu ya, dan ini bisa dilakukan dengan bantuan notaris kan begitu. Untuk pengesahan agar sah legal secara hukum harus ke notaris. Kemudian penilai. Kita juga butuh bantuan penilai. Apabila tadi yang saya sampaikan, kita memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai, gitu kan? Perlu dinilai oleh penilai independen. Nah, gitu ya. Agar nilainya ini real gitu ya. Atau setidaknya nilainya ini tidak kemahalan. Karena kalau kemahalan juga nanti tentu akan berdampak pada proses perizinannya. Perizinan pencatatan. Bisa jadi, wah ini nilai kemahalan nanti bisa ditolak tuh. Karena misalkan lokasinya di Depok dinilai 1 meter 50 juta misalkan. Kan nggak logis. Karena misalkan di Jakarta Selatan aja nilai tanah 1 meter cuma 25 juta misalkan. Kalau di Depok 50 juta dinilai kan nggak logis. Maka kita butuh penilai independen. Dan yang terakhir, Biro Administrasi Efek yang tugasnya adalah membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Nah, ini ya yang sebelah
kanan ini adalah beberapa poin terkait dengan syarat-syarat menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya kan, dari aspek operasional pada core bisnisnya, kemudian labanya, ini syaratnya harus berapa tahun terakhir, termasuk tadi laporan keuangan, kemudian opini laporan keuangan, ini juga kalau papan atas atau papan utama harus mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun terakhir. Nah, kalau pengembangan atau perusahaan yang masuk kategori papan pengembangan, ini ya cukup 1 tahun terakhir nggak masalah. Nah, aset berwujud besinya harus lebih dari 100 miliar. Kalau pengembangan ya 5 miliar sampai 10 miliar dan seterusnya ya. Nah, jumlah pemegang sahamnya lebih dari 1.000 pihak. Jadi investor kedua, tiga dan seterusnya, nah, itu lebih dari 1.000 yang megang gitu ya. Tapi kalau pengembangan ini sekitar 300 cukup gitu ya. Oke. Nah, ini bagian terakhir nih yang ingin saya sampaikan adalah kunci sukses IPO. Ya, atau kiat-kiat sukses menjalani IPO. Karena ada juga yang nggak sukses ternyata. Nah, kenapa bisa nggak sukses? Karena bisa jadi karena nggak sesuai dengan 4 poin ini. Yang pertama ya, agar IPO kita sukses, proses IPO kita sukses, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat informasi yang menarik tentang perusahaan. Jangan sampai kemudian tadi kan ada proses media exposure. Nah, jadi yang dilakukan sebetulnya adalah sebelum melakukan penawaran yang dibantu oleh underwriter, kita kan boleh melakukan publikasi tadi setelah mendapatkan izin dari OJK untuk mempublikasikan bahwa kita mau IPO nih. Nah, maka kita harus memberikan informasi yang menarik tentang perusahaan kita. Kita bisa melakukan yang namanya pre-marketing. Pre-marketingnya ya dengan berbagai macam bentuk marketing yang inovatif ya, yang kreatif gitu ya, yang memberikan informasi yang menarik kepada para investor agar investor ini tertarik beli perusahaan kita. Nah, selain itu juga kita bisa public exposure ya melalui publikasi di media massa dan seterusnya itu tadi. Nah, itu perlu kita lakukan agar apa? Ya, agar investor ini tertarik untuk membeli saham yang kita terbitkan untuk pertama kalinya. Nah, jangan sampai kesempatan publikasi ini dilewatkan dan kita main-main, artinya nggak serius. Gitu ya. Karena penting sekali ini marketing atau memberikan informasi yang menarik kepada calon investor. Nah, ini tahap awal. Kalau kita di sini saja sudah gagal, bisa dipastikan tidak akan ada yang tertarik. Investor nggak akan tertarik untuk beli saham kita. Gitu ya. Bisa dalam bentuk publikasi capaian-capaian perusahaan selama ini gitu ya, atau mungkin core values dari perusahaannya apa yang mungkin bisa menyentuh hati para investor. Nah, ini sevisi dengan saya ini, misalkan perusahaannya go green gitu ya, perusahaan yang go green, wah ini bisa menyasar perusahaan investor-investor yang punya concern terhadap go green. Nah, misalkan seperti itu. Yang kedua, itu yang pertama tadi, informasi yang dibuat yang terkait dengan perusahaannya harus menarik. Nah, kunci yang kedua adalah strategi pemasaran harus efektif. Harus efektif. Jadi gunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran yang efektif. Jangan sampai proses pemasarannya ini tidak menarik hati para calon investor. Dengan teori pemasaran yang sudah ada lah ya, bisa dengan kita masuk ke ranah ranah spiritualnya, boleh silakan masuk ke ranah spiritual calon investor dengan memberikan pengalaman atau menyampaikan pengalaman yang berhubungan dengan spiritualitas investor misalkan gitu ya, atau masuk ke alam emosionalnya investor. Kalau di pemasaran kan seperti itu. Monggo silakan. Jadi intinya harus yang efektif pemasarannya. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga adalah struktur penawaran umum saham. Ini juga harus diperhatikan. Rata-rata investor ini
yang namanya investor, apalagi di pasar sekunder sebetulnya ya. Pasar sekunder itu kan investor sebetulnya ingin mendapatkan likuiditas yang cepat begitu ya. Maka struktur penawaran umum saham untuk IPO ini juga harus diperhatikan tadi. Misalkan bisa dipecah ya, misalkan 1 miliar itu, misalkan tadi saya kan butuhnya 1 miliar ya, maka bisa dipecah berapa lembar saham, berapa juta lembar saham, sehingga nanti bisa bisa dibeli oleh investor-investor di pasar sekundernya. Jadi jangka panjangnya ke sana gitu. Jadi kita harus memikirkan juga struktur harga yang bisa dijangkau oleh para investor di pasar sekunder juga sebetulnya. Selain juga di pasar primer, itu juga penting. Nah, jadi struktur harganya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita membuat struktur harga 1 lembar saham kita misalkan untuk 1 miliar kita hanya menerbitkan misalkan 1000 saham misalkan gitu ya. 1000 lembar saham. Maka berarti kan satu saham mahal banget itu. Nah, enggak seperti itu. Jadi semakin kecil harganya, pecahan saham ini juga akan mempengaruhi gitu ya. Akan mempengaruhi nanti penjualan di pasar sekunder gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah pemilihan waktu yang tepat untuk go public. Nah, ini juga penting. Cari momen gitu ya. Jangan sampai kemudian kita salah memilih momen. Contoh misalkan sekarang ini kan lagi musim pandemi, atau beberapa waktu lalu sedang musim pandemi, musim di mana mobilitas masyarakat dibatasi sehingga aktivitas ekonomi juga terbatas, roda ekonomi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Investor juga mau mikir-mikir nih, mau invest di perusahaan gitu ya, mau beli saham di pasar primer. Iya kalau perusahaannya teman-teman ini perusahaan di bidang kesehatan gitu. Tapi kalau di bidang lain selain kesehatan yang potensi terdampak pandeminya itu besar, maka jangan IPO dulu gitu. Nanti nunggu situasi yang sudah oke gitu kan, kondisi ekonomi baik, apalagi misalkan sektornya teman-teman ini, perusahaannya ini di bidang di sektor misalkan properti misalkan. Di sektor properti, ya nunggu momen di mana ini daya beli masyarakat ini terjaga, kemudian harga properti juga bagus, kemudian tingkat penjualan properti juga sudah mulai naik. Nah, di saat itulah waktu yang pas untuk melakukan go public. Karena investor kan juga akan mikir, ngapain saya beli perusahaan? Ngapain saya beli saham perusahaan yang sekarang kondisinya ini nggak menentu gitu. Bisa jadi saya rugi nanti kan begitu. Nah, maka pemilihan waktu yang tepat untuk go public ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan strategi investasi atau strategi go public bagi perusahaan ini bisa kita pahami bersama dan bisa menjadi informasi baru untuk rekan-rekan semuanya. Dan harapannya nanti kalau teman-teman punya perusahaan atau kerja di perusahaan, teman-teman juga bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Dengan teman-teman mengetahui proses IPO-nya, keuntungannya apa, konsekuensinya apa, tentu ini akan sangat berguna sekali untuk rekan-rekan semuanya nanti ketika teman-teman terlibat dalam proses IPO di perusahaannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.